Kalau misalnya aku bilang seneng dong, gitu tuh kayak Lah, Ini kayak masih- gitu masa. ini kayak Gimana? kita kayaknya udah lama banget ngobrol deh. Nah, Habis ini kayaknya mau ada kelas gitu nggak? bener, kita ada kelas sore. Ya. Jangan pulang dulu. Halo Eka, Halo Kak Jo. apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Jo gimana? Alhamdulillah baik juga. Eka sepertinya habis beraktivitas ya hari ini? Betul, aku habis kuliah Kak Jo. Ya, habis ada project animasi di kelas dan lagi banyak banget tugas. Oh, makanya sampai sore ya. Betul. Dan sekarang Eka, kita masuk ke acara kelas sore. Jangan pulang dulu. Oke Eka, ini kan kita berada di acara kelas sore. Betul. Nah, bicara soal kelas nih, Eka apakah ada pengalaman soal di kelas, kejadian di kelas atau apapun hal menarik yang ada di kelas? Diceritain deh dari kelas TK deh. TK ya Mas? Kejauhan ya? Jauh sekali. Kejauhannya, udah deh, PAUD. Saya nggak PAUD Mas Jo. Apa-apa, dari SMA ya? SMA aja ya Kak. Jadi dulu itu aku SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Di mana itu? Di SMK 1 Wonosobo. Oh. Ya. Dulu aku di SMK mengambil jurusan administrasi perkantoran. Administrasi Ya. perkantoran. Dan kalau misal kita ngomongin kelas sore, di SMK juga ada kelas sore kan, ekstrakurikuler. Oh. Nah, dulu aku masuk di ekstrakurikuler jurnalistik. Berarti ngeliput-ngeliput juga ya di situ ya? Ngeliput Belajar fotografi juga? fotografi, kepenulisan, kemudian broadcasting, dan semacamnya hal yang berkaitan sama jurnalistik tentunya. Makanya waktu di sekarang juga masih menekuni jurnalistik ya? Iya. Hal yang masih dibawa di SMA, dibawa Betul. juga ke sekarang. Iya, Mas Jo. Berarti jurusannya apa tadi? Administrasi perkantoran. Administrasi Pelajarin tentang apa itu? Jadi dulu aku waktu SMK di jurusan administrasi perkantoran itu basicnya adalah aku belajar soal gimana menata suatu sistem di perkantoran yang sudah diotomatisasi, Mas Jo. Jadi udah pakai komputer dan sistem gitu loh, nggak yang manual kayak zaman dulu. Gitu. Iya. Terus juga di sana diajarin soal attitude, etika sebagai seorang sekretaris basicnya. Oh, berarti harus ada sopan santunnya dong? Tuh, kayak duduk juga ada etikanya, makan pun ada mannernya. Contoh presentasi dong. ada gitu. Makan dong, contoh Kalau makan ya, jadi kalau dulu itu aku diajarinnya gini Mas Jo. Gimana? Kalau makan kita itu nggak boleh ke makanan. Jadi kalau kita mau makan, mulutnya makanannya yang mandiri. harus ke kita gitu loh. Oh. Kita nggak boleh badannya maju gitu, nggak boleh. Kayak kelas tentara ya, makanan menghampiri Betul. mulut gitu ya. Ada siap-siapnya juga Iya, nggak? ada. Wah. Jadi kayak udah di setting kita dinner itu sudah ada main course-nya, kemudian dessertnya dan semacamnya. Jadi kita makan pun juga ada etikanya gitu. Wih. Kayak sendok jatuh itu kita nggak boleh ngambil. Nggak boleh ngambil. Iya. Nyuruh temennya tapi. Bukan dong. Enggak. Kita nyuruh sama pelayannya. Oh, berarti emang harus ada tata caranya Ada ya. tata caranya. Karena itu berhubungan sama etika seorang sekretaris. Karena kita Sekretaris. basicnya sebagai sekretaris kantor gitu. Wah, keren sekali ya, sangat menarik di dunia perkantoran. Perkantoran ya maksudnya ya. Perkantor. Perkantoran sangat menarik. Terus tadi kan aku dikasih tahu bahwa bagaimana cara kita jadi sekretaris. Berarti ini basicnya di kantor kayak perusahaan gede gitu ya? Iya. Iya. Di kantor yang perusahaannya yang sudah ada sistem secara khususnya gitu loh Mas. Nggak kayak di kantor desa gitu ya? Itu juga termasuk kantor. Oh, itu termasuk kantor. Iya. Sebenarnya nggak harus melulu kantor besar karena kita adalah belajar soal bagaimana kita mengaplikasikan pembelajaran di administrasi perkantoran itu di masyarakat. Jadi nggak cuman di perkantoran besar, tapi di lingkup-lingkup kecil juga kita mengaplikasikan pembelajaran di sana gitu. Wah, berarti ilmunya sangat bermanfaat. Bukan Sangat cuma di bermanfaat. kantoran, tapi juga di masyarakat ya. Betul. Oke, Eka, berarti di SMK 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun.
bersama dengan teman-teman, ada pengalaman menarik gak sih waktu dulu masih berseragam putih abu-abu, ataukah ada pertemanan yang menyenangkan? Pertemanan menyenangkan banyak. Pertemanan yang dibumbui percintaan mungkin? Apa ya? Kalau itu sebenarnya gini, waktu aku SMK itu, karena jurusanku adalah jurusan perkantoran, itu kebanyakan bahkan hampir sebagian besar siswa itu perempuan. Perempuan? Iya, jadi waktu itu aku masih yang satu kelas itu cuma laki-lakinya cuma satu doang. Satu doang. Itu pun Pak Satpam ya? Bukan. Bukan. Itu pun dia kayak setengah-setengah. Oh, nanti dikat lah yang ini. Iya. Oh, berarti laki-lakinya cuma satu doang. Iya, laki-lakinya cuma satu doang. Kalau percintaan kayaknya aku dulu nolak banget deh soal itu. Oh. Nggak pernah ada sih. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada karena dulu aku sibuk sama fangirling. Apa itu? Yang Korea gitu loh, Mas Ju. Oh, Nah. kamu dulu suka gitu juga? Yap. Jadi suka kayak sama apa boyband itu. Sebut jadi, aja nggak apa-apa. Ceylon Seven. Bukan. Rumah Irama. Bukan. Ya. Itu sih. Aku tuh dulu ngefansnya sama EXO. EXO. EXO-L. Ya, tahu-tahu. Berarti kamu masang poster EXO di kamar, terus ditulisi suamiku gitu? Enggak sih. Enggak. Kalau itu enggak sih. Tapi jadi wallpaper HP. Bener, sering bikin story juga ya kayak gitu. Oh, berarti sibuk dengan Iya, sibuk kayak gitu. sama kayak gituan. Jadi nggak mikir itu. Sibuk ngehalu. sibuk lu bener. Ada geng juga ya, kadang ada yang satu circle suka kayak gitu Betul, semua. betul. Kadang juga dengerin lagu bareng, iya. Iya. Dengerin lagu. Tapi nggak sampai ke konser bareng. Nggak ada di Indonesia, di Jakarta doang kan Iya. adanya. Wonosobo mentok-mentok Denny Caknan soalnya. Nah, dari tadi kan aku terus nih yang ditanya Mas Jo. Nah, sekarang aku mau nanya Mas Jo. Kalau Mas Jo sendiri pengalaman tentang kelas sore itu ada nggak sih? Ada dong. Dulu tuh aku sekolahnya yang 2 tahun tok. 2 tahun? 2 tahun Akselerasi? aja. Bukan DO. Udah deh, kenapa? Nggak lunas bayarnya. Enggak, dulu waktu aku itu paket C. Oh, paket C. Paket C, sekolahnya 2 tahun. Karena dulu aku pernah SMK-nya 1 tahun, jadi ngelanjutin tinggal 2 tahun lagi, terus lulus. Kalau di paket C sendiri itu sistem pembelajarannya kayak apa sih Mas Jo? Sebenarnya sama sih ya, sama kayak di SMA, cuman kayak lebih dipangkas sama jam-jamnya. Karena banyak orang-orang yang sudah tua, sudah bekerja gitu kan, masuk ke paket C untuk mendapatkan ijazah, tapi pembelajarannya sedikit dipangkas. Jadi 1 minggu itu pertemuan cuma 2 kali. 2 kali. Dari jam 12 sampai jam 4. Tapi semua mata pelajaran itu ada. Kalau aku kan jurusannya IPS. Yap. Di paket C itu. Jadi ada sosiologi, ada bahasa Indonesia itu Berarti komplit. sama kayak kurikulum itu ya, sekolah reguler pada umumnya ya? Sama, cuman yang beda teman-temannya. Teman-temannya. Saya nggak bisa cinlok kalau di paket C. Karena selisih umurnya jangan jauh ya? Selisih umurnya ada Dulu yang Mas Jo, usia berapa itu? 19 tahun masuk sampai 21. 19 sampai 21. Iya bener. Terus teman-temannya tuh ada yang udah pada kerja, ada yang 40 tahun, 50 tahun gitu. Ada yang bawa anak juga datangnya. Anaknya udah sarjana, udah gede. Jadi kalah ya? Jadi kalah bener. Kalau Mas Jo sendiri kenapa memutuskan dulu masuk di itu? Dipakai C. Paket C. Karena ini sebenarnya dulu tuh aku pengen banget sekolah, tapi karena ada suatu hal jadi harus putus sekolah dulu. Terus bagaimana ya caranya biar bisa lanjut kuliah gitu? Aku masuk paket C. Terus cari-cari informasi, ternyata di Wonosobo banyak banget ini sekolah paket C. Jadi aku masuk di situ bisa 2 tahun, terus lulus lanjut ke kuliah seperti itu. Berarti sebenarnya nggak ada halangan untuk menuntut ilmu ya, walaupun Benar. kita
keputus waktunya, kita masih bisa ngelanjutin sebenarnya. Nah, Betul. Quotes sekarang of the ini kan day ya barusan. quotes of the day. Nah, sekarang ini Mas Jo udah kuliah ya? Betul. Aku penasaran nih, kenapa kok PKC itu bisa kuliah? Oh bisa, karena paket C itu sama ijazahnya seperti SMA. SMA? Oh, sama ya? Kesetaraan. Kesetaraan. Kalau paket C itu SMA, kalau paket B SMP, kalau paket A itu SD. Ya. Kalau paket tok itu ini belanja online ya. Apa sih Kak? Aduh. Nah, bisa emang karena emang kesetaraan. Jadi paket C SMA itu setara. Bisa masuk ke perguruan tinggi apapun, cuman harus lebih ekstra kalau mau masuk ke universitas favorit. Oh, yap. Kalau Mas Jo ini kan berarti bukan dari SMK, SMA yang reguler pada umumnya ya, di paket C. Pernah ada perasaan minder nggak sih? Karena kan kebanyakan teman-teman yang kuliah itu dari sekolah-sekolah reguler. Ya gitu. benar. Kalau Mas Jo sendiri gimana? Minder sih enggak ya, cuman lebih ke bingung aja kalau ditanya gitu. Kenapa? Kan kalau awal-awal masuk kuliah, dosennya kadang nanya kan, alumni mana, ada yang Oh. SMA 1, sebelahnya SMK 1, saya paket C 1. Agak bingung itu aja sih. Terus juga orang-orang paket C kan biasanya SMA, SMK, terus kalau dengar kata paket C langsung pada Karena jarang ya. jarang, perhatiannya langsung ke saya gitu. Perhatiannya langsung ke Mas. Padahal sama saja sih sebenarnya, paket C SMA tetap bisa buat kuliah. Jadi buat teman-teman nih yang menonton acara ini, kalian putus sekolah jangan putus harapan karena masih ada paket C untuk masuk ke kuliah. Oke, kalau berarti di Wonosobo ya? Di Wonosobo? Itu di mana ya Mas Jo? Paket C? Saya paket C di PKBM Cemerlang, itu di depan SMP Mojo Tengah. Depan SMP Mojo Tengah. Iya. Itu Iya. berapa mahasiswa berarti? Oh waktu itu banyak, soalnya ada dari cabang-cabang di desa-desa. Di desa kan kadang ada ngadain paket C kayak gitu. Terus ada 100 lebih waktu itu, waktu tes ujiannya. Dibikin satu kelas kayak Iya gitu. benar, dibikin satu. Jadi yang dari cabang-cabang masuk ke pusatnya, terus ujiannya bareng. Ujiannya kayak ujian nasional beneran, ada soalnya, terus nggak boleh buka buku, nggak boleh buka HP beneran. Emang kayak sekolah, cuman di waktu yang berbeda gitu aja. Kalau di paket C sendiri tuh ada nggak sih Mas yang nggak lulus gitu? Kan kalau di SMK, SMA biasa tuh ada yang nggak lulus ujian nasional gitu kan. Kalau di paket C ada nggak yang juga nggak lulus? Ada. Kalau nggak masuk ujian nggak lulus. Soalnya ini kebanyakan pengumumannya itu nggak langsung disebarin kayak di SMA gitu loh. Nggak ada wisuda, terus nggak ada itu. Jadi kalau buat saya pribadi saya nggak tahu. Tapi Berarti secara personal gitu ya? iya benar. Tapi kalau dari gurunya tuh bilang kalau yang nggak ikut ujian kemungkinan besar itu nggak bisa lulus. Jadi ada absensi untuk berangkat setiap minggunya, terus juga waktu ujian harus berangkat. Seperti itu. Terlepas dari kita nggak bisa ngerjain soal, itu tetap bisa lulus berarti? Insya Allah. Terlepas dari nggak bisa ngerjain soal, mungkin karena orang-orangnya sudah pada dewasa ya. Jadi pemikiran secara logika itu lebih berjalan. Oh. Jadi kebanyakan bisa mengerjakan soal. Nah ini menarik nih Mas Jo, karena Mas Jo yang dulu putus SMK, kemudian lanjutin ke paket C. Apa sih yang bikin Mas Jo kemudian punya motivasi yang besar untuk melanjutin di paket C? Gitu? Oke, tentu karena saya tuh ingin belajar lebih lagi ya. Kita bisa belajar sesuatu di luar kuliah, tetapi kita harus ada forumnya, harus ada sesuatu yang memacu kita untuk belajar. Maka dari itu aku pengen kuliah gitu, pengen masuk kuliah. Dan jalannya apa untuk kuliah? Karena saya cuma punya ijazah SMP, ya untuk paket C. Jadi saya ikut ini biar bisa kuliah, biar bisa mendalami ilmu-ilmu yang baru seperti itu. Kemudian perubahan apa yang Mas Jo rasakan setelah Mas Jo memilih keputusan untuk kuliah ini? Oke, untuk perubahan lebih ke mental saya ya, karena bertemu dengan orang-orang baru itu bisa membuka sudut pandang kita, membuka wawasan kita. Terus juga di kampus ini sering banget ada acara, kita kadang
dijadiin panitia itu bisa menambahkan wawasan kita yang kita nggak dapat sebelum kuliah gitu. Kuliahnya di mana nih Mas Jo? Oke, aku kuliahnya di Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UNSI, Wonosobo. Wah, sama dong berarti. Kamu di mana kamu? Aku juga di Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik. Iya. Di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oh, kita jangan-jangan pernah sekelas ya? Iya, Loh betul. kan kita yang tadi ngerjain tugas bareng nggak sih? Oh, kamu yang kelompok 2 juga? Iya. Oh, Jadi itu Mas Jo. iya, kamu kalau di Sorry sana banget. kalau di sana namanya Fitri soalnya ya. Bukannya kayak. Nah, Eka nih, sekarang kan Eka sudah kuliah juga. Apa sih yang perubahan yang Eka rasakan setelah kuliah? Perubahan yang aku rasain sebenarnya lebih ke mentali aku sendiri sih. Kalau dulu belum tahu yang gimana cara untuk menghadapi kehidupan. Kalau sekarang itu lebih punya wawasan yang luas. Benar sih kayak Mas bilang tadi, kita ketemu sama orang yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda, kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka itu. Terus di kuliah juga passionnya apa sih sebenarnya Kak? Kalau aku sendiri ngerasa aku punya passion di desain ya. Desain. Kenapa aku masuk di KPI juga? Karena dulu aku taunya jurusan KPI itu salah satunya fokusnya juga ke desain grafis gitu loh. Kenapa? Di situ aku pengen belajar tentang lebih dalam tentang desain grafis itu sendiri. Dulu sebenarnya aku sebelum kuliah aku juga freelance di desain. Aku jadi ilustrator. Tapi Mas Jo, ini ada pengalaman yang menarik juga. Karena aku basicnya bukan dari sekolah desain. Aku nggak punya sama sekali pengalaman soal desain. Cuman punya hobi gambar. Dan kebetulan aja ada yang ngambil jasa aku untuk dijadikan branding di perusahaannya dia. Produknya dia lah ya. Tapi aku sendiri ngerasa itu sebenarnya kesempatannya besar, tapi ketika aku masuk ke dalamnya ternyata banyak problem yang aku tuh nggak bisa selesaiin itu hanya dengan aku hobi saja gitu loh. Ternyata perlu juga kesiapan mental, belajar ilmu, itu yang paling penting. Makanya kenapa aku memutuskan untuk ambil di KPI, karena aku berharap di KPI ini aku bisa belajar lebih dalam soal membangun mental dalam dunia kreatif gitu sih. Berarti sebelum ini juga sudah dapat job duluan ya sebelum masuk kuliah di desain grafisnya itu. Boleh tahu nggak sih spill kayak pekerjaannya tuh apa gitu? Boleh. Jadi dulu aku itu jadi ilustrator cover buku. Sama base-nya ilustrator dan dipakai di cover book sama di album lagu salah satu band lokal di Wonosobo. Di Wonosobo. Wah. Tapi aku lihat di Instagram kamu juga sering gambar-gambar gitu ya. Yeah. Oh, berarti seperti itu contohnya. Nah, tadi kan disebutin bahwa Eka ilustrasinya dipakai di sampul buku. Betul. Nah, perusahaannya apa sih? Bisa di-spill dong. Waktu itu sebenarnya aku nggak langsung kontak sama owner perusahaannya, jadi sama penulisnya. Jadi aku nggak tahu kalau misal ini bakal connect langsung ke perusahaannya sebenarnya awalnya gitu loh. Tapi waktu namanya aku sebutin ya. Boleh. Nama penulisnya Kak Alfi Al-Ghazi. Dia itu penulis buku Islami sih sebenarnya, buku Islami. Dan kemudian kalau penerbitnya dari Kak Alfi itu kalau nggak salah ya, nanti kalau salah tolong dikoreksi lagi. Namanya Sahima, penerbit Sahima. Oh. Itu dari Jakarta. Aku lupa deh dari mana. Penerbit Sahima. Oh, Bentar, aku cari dulu gak sih? Oh, nggak usah lah. Udahlah, nggak usah tanya itu. Oh, penerbit Sahima. Itu dari mana? Nah, Nggak usah. Oh, penerbit Sahima. Betul. Wah, berarti pengalamannya sangat menarik ya untuk dijadiin sebuah ilustrasi di dalam bukunya. Gimana cara ngontaknya Eka kalau mungkin teman-teman ada yang mau pakai jasa ilustrasinya Eka? oh boleh banget. Kalau misal ada yang mau pakai ilustrasi saya, bisa DM saya di Instagram @jurnalika_ atau di @exafitri, F-nya 2.
Oh. Atau di email juga bisa di exaf83@gmail.com. Wah, berarti di ilustrasi ini juga Eka mengembangkan terus, makanya berkuliah di komunikasi penyiaran Islam Unsik. Betul. Jadi harapannya bisa lebih mengupgrade lagi apa yang sudah menjadi passion Eka gitu ya. Ya, betul sekali Mas Yul. Nah Eka, di dalam dunia perkuliahan nih, Eka kuliah di Unsik, gimana sih perasaannya? Tentu senang banget ya Mas Yul, karena banyak banget teman-teman dari berbagai background, aku bisa belajar dari mereka dengan dosen-dosen yang juga banyak banget ngasih insight ke kita gitu. Senang pokoknya. Seneng ya, wah, aku juga seneng banget nih Eka, karena di Unsik ini selain kuliah belajar tentang pendidikan, kita juga belajar tentang agama. Betul. Tapi sekarang udah jam berapa ya? Kayaknya udah sore ya? Iya nih Mas Yul. Oke, kita kayaknya ada kelas sore deh habis ini. Kelas sore? Iya, jangan pulang dulu.